Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Hartian. Saya salah satu dosen tetap di Program Studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Haloleo. Di program studi saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, kajian wacana, pengajaran bahasa dan sastra, metodologi penelitian bahasa, dan beberapa mata kuliah lain yang relevan dengan keilmuan saya. Di luar program studi sastra Indonesia, saya juga dipercaya untuk mengajar mata kuliah umum, yaitu mata kuliah bahasa Indonesia di beberapa program studi di luar Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sosiolinguistik. Mata kuliah sosiolinguistik adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa sastra Indonesia. Mata kuliah ini memiliki 2 bobot SKS dengan kode mata kuliah INA 6407 dan diajarkan di semester 4. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mampu mengkaji dan menelaah hubungan antar bahasa masyarakat dengan kebudayaannya. Hubungan bahasa dengan masyarakat memerlukan penelaahan dan penelitian yang terstruktur. Karena itu dalam mata kuliah ini tidak hanya diajarkan teori tetapi juga disertai dengan praktik lapangan. Dalam perkuliahan ini dibahas perihal sosiolinguistik, yaitu batasan, lingkup, dan kajian bahasa, peristiwa tutur, keanekaragaman bahasa, kedua-bahasawan dan bibahasawan, komponen tutur, interferensi dan integrasi, alih kode dan campur kode, diglosia dan masyarakat diglostik, problema dan konflik bahasa, serta perencanaan bahasa dan kegunahan bahasa. Materi pokok perkuliahan ini meliputi yang pertama, yaitu pengenalan mata kuliah dan peraturan perkuliahan. Ini diselenggarakan di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama yaitu pengertian sosiolinguistik, objek sosiolinguistik, manfaat dan ruang lingkup sosiolinguistik. Di pertemuan ketiga membahas tentang hubungan antara sosiolinguistik dengan ilmu lain. Di pertemuan keempat membahas tentang bahasa dan konteks sosial. Di pertemuan kelima membahas tentang interferensi dan integrasi. Di pertemuan keenam membahas tentang alih kode dan campur kode. Di pertemuan ke-7 membahas tentang bilingualisme dan diglosia, dan di pertemuan ke-8 akan diselenggarakan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 akan dibahas tentang bahasa dan komunikasi. Di pertemuan ke-10 akan dibahas tentang sikap bahasa. Di pertemuan ke-11 akan dibahas tentang bahasa standar dan pembakuan bahasa. Di pertemuan ke-13 akan dibahas tentang penerapan sosiolinguistik. Di pertemuan ke-14 akan dibahas tentang problema dalam pendekatan studi sosiolinguistik. Yang pertemuan ke-15 akan diadakan latihan penelitian lapangan dan pertemuan ke-16 akan diselenggarakan ujian akhir semester. Pengajaran mata kuliah sosiolinguistik menggunakan beberapa metode pengajaran, yaitu yang pertama metode ceramah, tanya jawab, latihan, perancangan, jigsaw, dan diskusi. Media pembelajaran menggunakan perangkat lunak, yaitu berupa file MS, Word, PowerPoint, Pack and Keynote, dan perangkat keras menggunakan laptop, LCD, pointer, iPad Air 2. Kemudian mata kuliah ini menggunakan beberapa buku rujukan, yaitu yang pertama buku Abdul Khair dan Leoni Agustina, kemudian buku Sumarsono, dan yang ketiga adalah buku Suhardi. Demikian penjelasan tentang RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu RPS mata kuliah sosiolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah sosiolinguistik di materi kelima, campur kode, ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin melihat kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua tingkatnya, Salmin. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, ya, kita lihat dulu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kita akan peroleh hari ini adalah yang pertama. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menyebutkan, dan memberikan contoh dari campur kode.
ya. Kemudian yang kedua, sub CPMK. Sub CPMK ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian kode dan campur kode, kemudian menyebutkan ciri-ciri campur kode, kemudian yang ketiga menyebutkan bentuk-bentuk campur kode, dan keempat memberikan contoh dari campur kode, dan yang kelima menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah melingkupi 5 bagian ini, ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang campur kode, kita mau review dulu nih materi yang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Tentang interferensi, ya. Ada yang masih paham, masih ingat apa itu interferensi? Oke, silakan Hilman. Yang saya ingat itu interferensi adalah maksudnya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam unsur-unsur bahasa kedua, dan itu biasanya menyebabkan kesalahan kebahasaan. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Interferensi? Oke, saya ingatkan kembali ya tentang interferensi. Jadi interferensi itu kalau dalam bidang linguistik merupakan sebuah bentuk kesalahan sebenarnya, ya. Tetapi karena itu dianggap sesuatu yang wajar, maka ini dianggap bukan sebagai sebuah bentuk kesalahan, ya. Jadi interferensi itu adalah penggunaan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang kita gunakan, bahasa kita. Misalnya kalau saya misalnya pengguna bahasa Muna misalnya, ya, meminjam unsur bahasa Bugis, kemudian saya masukkan ke bahasa Muna, dan itu saya anggap bukan sebuah kesalahan karena unsur bahasa Bugis tadi saya anggap sebagai milik daripada bahasa Muna. Itu interferensi, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, biasanya interferensi itu terjadi di bidang apa saja? Bidang morfologi. Oke, morfologi, fonologi, ya. Oke, itu sudah tuntas kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang campur kode. Tetapi sebelum kita bahas tentang campur kode, kita lihat dulu pengertian kode, ya. Kode menurut Warburg adalah sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antara penutur atau lebih berupa dialek atau bahasa tertentu, ya. Jadi kalau menurut Warburg ini sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi bukan kode yang seperti ini, bukan kode yang seperti itu, ya, yang dimaksud oleh Warburg dari pengertian kode ini. Jadi bukan kode-kode yang seperti ini, tetapi kode bahasa seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat pengertian campur kode, ya. Oke, kita lihat pengertian campur kode menurut Nabakan. Campur kode adalah pencampuran dua kode bahasa atau lebih dalam satu kalimat tutur. Jadi ketika kita berbicara satu kali tuturan terdapat atau tercampur dua kode bahasa atau lebih. Itu menurut Nabakan tentang campur kode, ya. Kemudian dalam campur kode ada yang bertindak sebagai kode utama atau kode dasar. Jadi ada kode utama, ada kode tambahan, ya, seperti itu. Nah, yang bertugas sebagai kode utama biasanya adalah bahasa yang dominan digunakan dalam satu kali tuturan tadi. Kalau misalnya yang dominan bahasa Indonesia, kemudian yang unsur yang masuk adalah ditambahkan misalnya dengan bahasa daerah, berarti kode utamanya adalah bahasa Indonesia dan kode tambahannya adalah bahasa daerah. Seperti itu, ya. Oke, cukup kan, ya? Sekarang kita lihat dulu ciri dari campur kode, ya. Jadi kalau kita mau kenal seseorang atau misalnya mau tahu sesuatu, kita harus tahu dulu nih ciri-cirinya kira-kira seperti apa, ya. Yang pertama, menurut Swandi, campur kode memiliki ciri tidak dituntut oleh situasi dan konteks pembicaraan, tetapi tergantung pembicaraan, ya. Jadi dia tidak terikat oleh konteks, begitu,
Jadi bebas mau digunakan kapan saja ya. Tidak terikat oleh situasi. Misalnya kalau situasi resmi saya harus campur kode begini, situasi non resmi misalnya saya harus seperti apa itu tidak ya. Kalau dicampur kode dia situasinya bebas ya. Jadi tidak tergantung oleh situasi dan konteks, tetapi tergantung kepada pembicaraan, kemudian siapa lawan bicaranya. Kemudian ciri yang kedua, campur kode terjadi karena kesantaian pembicaraan dan kebiasaannya dalam pemakaian bahasa. Jadi kalau campur kode itu dia terjadi dalam situasi yang santai ya. Kalau situasi formal orang biasanya tidak menggunakan campur kode. Tetapi kalau dalam situasi santai itu biasanya akan menggunakan campur kode. Kemudian yang ketiga, campur kode pada umumnya terjadi dan lebih banyak dalam situasi yang tidak resmi. Misalnya kita lagi nongkrong-nongkrong sama teman ya, atau lagi bahas sesuatu misalnya ya, maka campur kode biasanya terjadi di dalam hal yang seperti itu. Nah, campur kode ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menurut Swandi, campur kode berciri pada ruang lingkup klausa sebagai tataran tertinggi. Jadi kalau tataran tertinggi yang paling atasnya adalah klausa, ya. Dan tataran kata sebagai tataran yang paling rendah. Ya, jadi kata, kemudian frasa, kemudian klausa. Yaitu tataran dalam campur kode. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk campur kode ya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa campur kode itu terjadi pada tataran klausa untuk tataran tertingginya dan kata pada tataran terendahnya. Maka menurut Sandi, bentuk campur kode itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah campur kode dalam bentuk kata ya. Jadi yang masuk adalah unsur kata sebagai pencampurnya ya, seperti ini. Kemudian campur kode dalam bentuk frasa, jadi pencampurnya adalah dalam bentuk frasa. Kemudian campur kode dalam bentuk klausa ya, seperti itu. Oke, masih ingat perbedaannya antara apa itu kata, frasa dan klausa? Kalau frasa itu dia biasanya terdiri dari lebih dari satu kata. Ya, kalau kata pasti sudah tahu ya, kata itu seperti apa, kumpulan sebuah morfem gitu ya. Kumpulan beberapa morfem kemudian bentuk kata. Kemudian frasa itu kumpulan dari lebih dari satu kata. Misalnya gunung tinggi ya, seperti itu. Itu frasa. Kemudian klausa. Kalau klausa ini biasanya itu mirip-mirip dengan kalimat. Karena dia juga rentetan beberapa kata. Tetapi kalau kalimat dia memiliki intonasi akhir berupa tanda titik, tanda seru, ya, atau tanda tanya. Itu perbedaannya. Tetapi kalau klausa dia kalimatnya itu belum final atau belum berakhir. Biasanya ditandai dengan tanda koma misalnya, seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa membedakan antara klausa dan kalimat. Oke, itu menurut Swandi tentang bentuk-bentuk campur kode ya. Nah, sekarang kita lihat contoh campur kode ya. Di situ ada percakapan antara pembeli dan penjual di sebuah pasar ya, di suatu pasar. Oke, kita lihat percakapannya. Ini dari pembeli. Dania, Dania itu bahasa buton ya, bahasa beliau artinya ada. Dania sarbuton ya, artinya ada sarbuton ya, seperti itu. Kemudian penjual menyatakan, oh ada. Kemudian pembeli, berapa satu lembar? Kemudian penjual menyatakan 100. Kemudian pembeli melakukan lagi campur kode, Pak Purapaidi, tidak bisa 81 lembar ya. Jadi dia menyatakan tidak bisa kurang ya. Tidak bisa 81 lembar. Kemudian penjual menyatakan tidak bisa kurang, sudah begitu nih harganya ya. Itu contoh campur kode ya. Nah, di kalimat pembeli pada bagian yang pertama itu terjadi bentuk campur kode. Dannya itu apa? Kata ya.
silakan Irfan. Saya ingin tanya tentang cara membedakan kan tadi ada campur kode itu dibagi 3 jenis. Ya, yang saya ingin tanyakan itu ya bentuk saya tanyakan itu bentuk dalam bentuk klausa. Klausa. Ya, karena kan yang paling besar bagian paling besar campur kode adalah klausa. Dan saya ingin tanya cara membedakan campur kode dalam bentuk klausa dengan alih kode itu bagaimana? Karena cenderung saya lihat banyak orang yang masih keliru dalam membedakan kedua tersebut. Oke, ini hubungan dengan alih kode ya. Oke, alih kode dan campur kode itu kan saudara tiri, gitu ya. Mirip-mirip tapi beda. Oke, kalau alih kode dia tidak terjadi dalam tataran klausa. Alih kode itu terjadi dalam tataran kalimat. Dia hanya dalam tataran kalimat. Dia tidak terjadi dalam tataran klausa, frasa ataupun kata. Seperti itu. Kalau tadi saya katakan bahwa ada perbedaan antara klausa dan kalimat. Jadi lihat saja ciri klausa mana. Kalau dia terjadi dalam tataran klausa berarti dia masih bentuk campur kode. Tapi kalau dia terjadi dalam tataran kalimat berarti dia bentuk alih kode. Seperti itu. Tadi sudah paham ya? Bagaimana membedakan klausa dan kalimat? Kalau klausa itu intonasinya final, kalau kalimat itu intonasinya final, diakhiri dengan tanda titik, tanda seru ataupun tanda tanya. Sedangkan klausa dia intonasinya belum final. Seperti itu. Kalau latihannya, ya saya bacakan saja. Atau ada yang tahu lagunya? Ada Ya. Kalau yang tahu mungkin bisa dinyanyikan. Kalau saya menyanyi tapi suara saya nanti kalian bubar semua. Seperti itu. Oke, jadi ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka, ya. Ya itu, kami tahu kalau Denny suka sak, ya. Akhirnya daripada yang emosi sama sak. Oke, jujur saksu. Jadi yang saya sebutkan di situ merupakan unsur campuran, ya. Sasu bilang kalau Sanitara tahu, ya. Saya juga tahu diri Tara mungkin sama ganggu, ya. Dia yang gatal-gatal sah, dia yang ganti rasa. Sekarang tuh emosi baru omor yang sah, ya. Seperti itu. Oke, ini adalah lirik lagu. Lirik lagu di sini jangan bertanya antara bahasa apa dan bahasa apa. Ini bahasanya bahasa Indonesia, tetapi dialek satunya berbedanya adalah dialek Ambon, ya dialek Timur seperti itu. Jadi kalau misalnya tanya bahasa apa itu bahasa Ambon, tidak ada bahasa Ambon. Yang ada adalah bahasa Indonesia dialek Ambon, ya. Oke, di situ yang saya tebarkan pertama adalah Sanitara tahu. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Saya ini tidak tahu kalau dia ini suka sama saya, ya. Di situ masuk kata suka sebagai bentuk pencampur, ya. Jadi bentuknya adalah campur kode bentuk kata, ya. Kata suka gitu, ya. Akhirnya depacar. Depacar itu bentuknya apa? Frasa atau closing? Klausa. Klausa, ya. Yang emosi sama sak. Saknya juga dalam bentuk kata, ya. Jujur sasu, saya sudah bentuk rasa, ya. Tapi dari kata, ya. Kemudian kalau Sanitara tahu, Sanitara tahu saya ini tidak tahu, ya. Jadi dia menggunakan klausa, ya. Kemudian saya juga tahu diri, saya juga, ya. Jadi kata lagi Tara itu tidak mungkin, ya. Jadi kata lagi mungkin kamu ganggu, saya mau, berarti saya. Kemudian dia yang gatal-gatal saya berkata, dia yang merasa kata tidak. Sekarang kalau emosi pemerancang saya itu juga klausa, ya. Oke, itu untuk latihannya, ya. Jadi banyak lirik-lirik yang berhubungan dengan ini, ya. Ada juga yang lirik dari lagu sayang, baik yang
Jadi di lirik lagu ini dia ada bentuk campur kode, ada bentuk tarik kode. Ya. Dari bait pertama, ya, saya tokoh kamu jadi hatiku itu bentuk. Coba diperhatikan klausa atau kalimat. Ya, ada tanda final. Kemudian mengarah kembali tidak ada. Kemudian saya ganti, ada ya, ada campur kodenya di situ kata ganti. Itu dari dia campur kode utamanya bahasa Indonesia, pencampurnya adalah bahasa Jawa. Kemudian kata kali ini orang dalam bahasa Jawa juga kemudian bakal luntur. Jadi dia mencampur kode utamanya adalah bahasa Jawa, kode tambahannya adalah bahasa Indonesia. Jadi orang lokal biar luntur kalau ditambah dengan kata bahasa Indonesia. Kemudian Mesta coba sini bait kedua ini tidak ada yang terakhir saja blend janji. Jadi kode utamanya bahasa Indonesia, kemudian pencampurnya adalah bahasa kode utamanya adalah bahasa Jawa, pencampurnya adalah bahasa Indonesia. Oke, masih panjang ya. Oke, yang lain nanti saya share begitu ya, nanti dibaca sendiri. Dari yang saya bawakan adalah bentuk campur kode ataupun dalam kode, tetapi belum saya klasifikasikan apakah dia dalam bentuk campur kata, frasa atau klausa. Hanya saya sudah tandai sebagai sebuah data, ya. Baik, tadi kita sudah bicara tentang campur kode ya, seperti itu. Kemudian kode, kemudian apalagi bentuk-bentuk campur kode, ya, kemudian faktor terjadinya campur kode. Dan yang terakhir adalah persamaan dan perbedaan antara campur kode dan campur kode. Ya. Karena ini sudah mirip, jadi kita bisa lihat persamaan dan perbedaan. Oke, sejauh ini dari materi awal sampai materi terakhir, dari ada yang mau ditanyakan tentang kode tadi? Kalau kode di awal tadi sudah jelaskan ya bahwa itu berupa bahasa, bukan kode tubuh begitu ya, bukan bentuk bahasa tubuh. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan Mas Miranda. Kode. Kalau di dalam puisi bisa terjadi campur kode atau paduan kode? Bisa. Dalam sebuah puisi bisa saja lagu itu kan dia bentuknya juga hampir sama dengan puisi ya, seperti itu. Karena puisi itu kan tidak ada puisi resmi dan tidak resmi ya. Puisi itu dia bentuk bahasanya ya bentuk bahasa tidak resmi. Dari kemungkinan untuk terjadinya campur kode bisa saja tergantung penulisnya ya, seperti itu. Tergantung penulisnya dia mau mencampurkan unsur bahasa lainkah atau tidak dalam menuliskan sebuah puisi. Tapi bisa saja misalnya untuk tujuan komersil, misalnya seperti lagu ya. Lagu biasanya kan orang kalau lagu bahasa Indonesia toh ya, misalnya bahasa Inggris toh. Tetapi sekarang itu lagi booming, lagi tengah misalnya lagu-lagu yang dicampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah tertentu. Seperti misalnya tadi kita lihat misalnya lirik lagu saya itu dia campur bahasa Indonesia, jadi pergantian kodenya tuh ada dalam satu kali ukuran itu, dia kode utamanya adalah bahasa Indonesia, kemudian pencampurnya bahasa Jawa, terus tiba-tiba nanti beralih ke bait selanjutnya, misalnya tiba-tiba yang jadi kode utama adalah bahasa Jawa dan pencampurnya adalah bahasa Indonesia. Nah, itu dilakukan itu bukan semata-mata karena kemauan penulis saja, misalnya salah satunya juga dalam memikirkan sisi komersilnya, gitu ya. Kalau hanya bahasa Jawa, toh kan akan kurang menarik, ya. Atau misalnya kalau sekarang yang lagi trend sekali itu kayak lagu rungkat, ya. Lagu rungkat apa? Rungkat. Ya rungkat itu ya. Eksis sekali memang ini hal sekali ya, eksistensinya ya. Yang itu. Nah lagu rungkat itu juga terjadi proses alih kode dan campur kode dalam pembuatan syair lagunya. Kalau tidak percaya boleh dibuka ketika sampai
Ya, oke. Oke kan? Yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan Sani. Di kesamaan alikode dan campur kode. Oke, sama alikode dan campur kode. Di situ kan ada penjelasan mengenai perbedaan campur kode dan alikode. Yang dimana bahwa alikode terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan sengaja. Dalam artian bahwa dalam hal ini Bu, kalau dilakukan tanpa sengaja begitu berarti bukan alikode. Iya, iya begitu. Jadi dia punya otonomi masing-masing. Kalau dicampur kode kan dia ada kode utama, ada kode tambahan. Tetapi kalau di alikode karena terjadinya dalam bentuk satu kalimat, berarti kan tidak ada pencampur, tidak ada istilah kode utama dan kode tambahan. Masing-masing bahasa memiliki otonominya masing-masing. Karena tidak ada tadi perbedaan antara kode utama dan kode tambahan, gitu ya. Oke, sudah paham ya? Yang lain? Ada lagi pertanyaan di rumah? Cukup? Oke. Saya rasa materi kita hari ini sudah cukup ya. Ya Bu. Untuk mengukur kemampuan kalian, ya, supaya kalau keluar dari sini, keluar dari kelas ini masih tertinggal, jadi saya beri tugas, ya. Oke, tugasnya pertama, objek garapannya adalah tuturan ini bisa tuturan masyarakat, ya, misalnya percakapan sehari-hari, begitu, atau bisa juga dalam wujud lagu dari lirik lagu, seperti itu ya. Yang mengandung unsur campur kode, ya. Kemudian yang harus dikerjakan dalam batasan-batasannya yang pertama mahasiswa kalau misalnya dia bentuknya tuturan, mahasiswa harus merekam tuturan tersebut, ya. Harus merekam dan mencatat percakapan masyarakat yang terjadi di sekitar yang mengandung unsur campur kode. Kemudian mahasiswa menganalisis bentuk-bentuk campur kodenya, ya. Jadi kalau dia dalam bentuk percakapan, dia harus rekam percakapannya tadi. Kemudian dia analisis bentuk-bentuk campur kodenya. Tapi kalau misalnya dia mengambil lirik lagu sebagai objeknya, maka dia mengambil lirik lagunya tadi, kemudian menandai yang mana masuk campur kode kata, campur kode frasa, mana campur kode pausa. Ya, bukan ya? Kemudian metode atau cara pengerjaan, acuan yang digunakan tugas ini merupakan tugas individu, jadi tidak boleh kerja kelompok. Jadi kerjanya harus per individu, ya. Kemudian tugas dikerjakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, ya. Jadi dideskripsikan saja, ya. Kemudian yang terakhir deskripsi luaran tugas yang dikerjakan. Tugas tersaji dalam paper A4. Jadi dia kertas A4 dengan menggunakan huruf NR, ya, Times New Roman. Ukuran fontnya 12, ya, dengan ukuran 2 spasi. Percakapan yang disajikan minimal 6 percakapan dengan konteks yang berbeda. Kalau ini misalnya dalam bentuk tuturan, kalau misalnya dalam bentuk lirik lagu bisa 1 buah lagu, 1 judul lagu atau 2 judul lagu, ya. Oke, untuk tugasnya cukup jelas? Dengan berakhirnya uraian tugas tadi, maka materi kita hari ini juga sudah berakhir, ya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maka mata kuliah hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oke.